Pertama, lihat cara para sahabat mendidik anaknya. Lihat tabi'in mendidik anaknya bagaimana, sahabiah mendidik anaknya bagaimana. Jangan terpengaruh dengan gaya sekarang. Cara mendidik anak begini. Tengok orang yang telah sukses, anaknya jadi sahabat. Anaknya jadi pecinta Nabi. Siapa mereka itu? Para sahabiah, tabi'in, orang-orang soleh, soleha. Dulu tuh ada cerita namanya Abi Kudama. Di zaman Abi Kudama, zaman tabi'in ini, Abi Kudama ini termasuk amir pasukan perang beliau. Abi Kudama ini. Jadi Abi Kudama ini kalau ada perang, biasanya seminggu sebelum itu dia kumpulkan masyarakat, kasih motivasi, hadis, Quran, supaya mereka mau mengorbankan harta dan diri untuk berjihad di jalan Allah. Suatu ketika ada yang ngetok setelah Abi Kudama menyampaikan itu di masyarakat, ada yang mengetok rumah beliau. Ini kita menceritakan bagaimana dulu tabi'in mendidik anaknya. Mengetok, ternyata suara perempuan. Assalamualaikum Abi Kudama. Beliau nggak mau buka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahalazim. Nggak mau buka. Assalamualaikum Abi Kudama. Takut fitnah kalau dibuka. Tapi beliau mengatakan, saya ingin berimpak untuk di jalan Allah. Karena ini untuk kemaslahatan umum. Abi Kudama buka dan ternyata betul perempuan di luarnya. Katanya itu, kalau dari posturnya itu cantik, cuman pakai cadar. Oh, Masya Allah. Apa kata Abi Kudama? Ada apa ibu? Wahai Abi Kudama, saya tidak punya harta apapun. Yang terbaik di dalam diri saya ini adalah rambut saya, adalah benda yang terbagus, panjang, kuat. Saya pengen betul dibawa fisabilillah, boleh tidak? Dia sudah potong rambutnya itu, tolong jadi pelana kuda, kata. Sampai pemahamannya seperti itu. Walaupun asli hukum fikihnya tak boleh. Tetapi Abi Kudama ini kaget, ada perempuan yang punya pemahaman seperti ini. Dia tidak bisa ikut perang, setidaknya rambutnya ikut perang. Tolong jadi kekangnya kuda orang fisabilillah besok. Dan satu lagi Abi Kudama, saya punya satu-satunya anak di rumah, tolong bawa di medan perang besok, jadikan pasukan engkau menyusul bapaknya yang sudah syahid di jalan Allah. Abi Kudama. Maka Abi Kudama ini zaman sekarang ini masih ada orang yang kuat agamanya, cita-cita agamanya seperti itu. Kata wanita itu, biar anak saya ini menyusul bapaknya syahid di medan perang. Besok paginya ketika pasukan mulai dikumpul, udah mau ikut perang begitu, kemudian datang satu orang pemuda yang mengatakan, Abi Kudama. Ternyata ditengok, kata Abi Kudama, sebagaimana matahari, terang putih, ganteng anaknya. Saya adalah anak perempuan yang tadi malam yang bilang kepada engkau harus dibawa dia benar-benar. Tolong cantumkan nama saya, jangan sampai tidak dibawa. Semangat anaknya, ganteng, putih, keren. Semangat agamanya lagi. Kalau ketemu kalian sudah. Nah, dibawa itu. Pas di medan perang, Abi Kudama menengok rajin anaknya. Bersih-bersih kuda orang lain istirahat, dia nggak istirahat, semangat betul. Pas perang itu Abi Kudama tengok dia paling di depan, kata Abi Kudama, wahai pemuda, kamu masih terlalu muda. Mundur ke belakang, pasukan paling di belakang. Dia baca ayat, kalau datang musuh-musuh Allah, kalian maju, jangan mundur. Wahai Abu Kudama, katanya, Allah suruh maju, kau suruh mundur, katanya. Maka Abu Kudama ini nggak berani protes karena dia baca ayat. Paling depan terus kalau perang. Pas malam istirahat, Abu Kudama ini belum tidur, nengok ke tenda-tenda. Mana pemuda itu? Ternyata pemuda itu di tendanya tuh lagi senyum, tidur tapi senyum terus. Kata Abu Kudama dibangunkan. Dia mimpi apa ini, penasaran. Hei pemuda, bangun. Sudah bangun, kenapa kamu tidur kok sambil nyengir-nyengir, senyum? Aneh kamu ini. Apa kata pemuda itu? Wahai Abu Kudama, aku bermimpi ketemu wanita sangat cantik sekali di dalam tidur aku. Bidadari. Dia sudah ketemu bidadari sebelum mati.
Kata bidadarinya, insya Allah nanti siang, zuhur nanti, perang besok, siang, kamu baru bisa jumpa saya. Sekarang pulang dulu, kamu belum bisa jumpa saya. Saya berharap Abi Kudama, besok siang saya syahid medan perang, langsung jumpa pemukut wanita secantik ini. Jadi sehari itu nyengir terus orang pemuda ini. Pas medan perang, nengok paling di depan, dia yang paling depan besok paginya. Kata Abi Kudama, kamu terlalu muda, belum berpengalaman perang, mundur. Baca lagi ayat yang tadi. Allah suruh maju, kalau jumpa orang kafir, kau suruh mundur. Kata Abi Kudama, ya sudah, kalau ada dalilnya, nggak disuruh lagi mundur. Nah, kata Abi Kudama. Ternyata pas medan perang, berkecamuk perang, pemuda itu setelah perang, Abi Kudama memeriksa di pasukan, mana pemuda itu? Nggak ketemu. Ditengok di orang-orang syahid, di medan-medan syahid, ternyata dicari-cari ada tubuh pemuda, tapi belum meninggal. Napas-napas terakhirnya masih ada. Dia senyum, padahal udah berlumuran darah. Katanya, Abi Kudama kesini. Datang Abi Kudama. Apa kabar kamu wahai pemuda? Apa kata pemuda itu? Abi Kudama, ketahuilah wanita cantik itu sudah ada di samping saya sekarang. Kasih tahu ibu saya nyusul Abi syahid di medan perang. Ketika itu baru syahid, mengucapkan la ilaha illallah syahid. Ini bentuk didikan zaman dahulu. Ketika pulang, Abi Kudama jumpa dengan ibu dia. Apa kata ibunya? Abi Kudama, kau memberi kabar gembira atau kabar duka? Kalau kabar gembira itu anak saya syahid medan perang. Kalau kabar duka, anak saya masih pulang. Sampai segitunya ibunya. Kalau anak saya syahid, itu kabar gembira. Kalau anak saya pulang, duka. Kabar duka, berarti belum sampai surga. Kata Abi Kudama, baru kali ini saya melihat pemahaman keluarga yang begini. Betul-betul disandarkan keinginannya semuanya untuk agama. Baik ibunya, anaknya, suaminya, semuanya untuk perintah Allah. Kata Abi Kudama, kabar gembira. Anakmu syahid di medan perang. Alhamdulillah ya Allah, saksikan ya Allah, aku sudah mendidik anakku sampai di surga. Begitu. Kalau pemikiran orang sekarang nih, oh kejam nih ibunya, nggak punya perasaan. Jadi nggak bisa ditakar kejam nggak kejam itu. Ketika penyampaiannya bagus dan anaknya gembira, yang tadi itu gembira, syukur-syukuran dijadikan begitu. Ini tabi'in yang mengajarkan anaknya begini. Sahabiah yang mengajarkan anaknya, ada cerita Ala radhiyallahu an itu. Nah, dengar cerita Ala? Umur 11 tahun. Kemudian ketika biasanya sahabat radhiyallahu anhum ini kalau pergi ke masjid, anaknya itu digandeng tangannya, amat. Gandeng. Nah, bangga punya anak soleh. Bawa ke masjid. Ya kan? Nah, bawa majelis taklim. Tapi Ala radhiyallahu an ini tidak punya yang gandeng tangannya. Agak sedih dikit, kok yang lain digandeng tangan semua, kok saya nggak ada yang gandeng. Datang ke uminya, Umi, kira-kira abi saya mana? Untung uminya nggak jawab, abinya lagi belajar di pondok pesantren Al-Ghofar gitu. Abi saya mana? Kata uminya, wahai Ala, tanyalah sama Rasulullah, kira-kira abimu di mana? Maka Ala ini pas di majelis Rasulullah datang, wahai Rasulullah, saya Ala ini bin ini, kira-kira abi saya di mana? Maka kata Rasulullah, wahai Ala, ketahuilah bapakmu sekarang sudah sampai di surga. Abimu itu syahid di medan perang dulu. Ala ini senang karena didikan ibunya bagus dalam agama. Bukan sedih, bukan galau, tidak, gembira kalau bapaknya termasuk orang syahid. Tapi suatu ketika ada perperangan bersama Rasulullah. Ketika berperang bersama Rasulullah ini, apa namanya itu, anak-anak kecil ini rata-rata ingin ikut perang. Dan mereka itu ada yang jinjit-jinjit kakinya supaya terlihat tinggi. Ada yang ditambah apa di sini supaya berotot. Bahkan ada gulat di antara mereka itu supaya yang terkuat bawa ikut perang. Bukan lari, bukan anak-anaknya. Lomba-lomba ingin ikut perang.
Kalau kita kan kalau jalan-jalan harus ikut, kalau perang belakang kan. Nggak ada sahabat nih nggak pengennya ikut. Termasuk nih Ala datang. Ya Rasulullah, bawalah saya ikut perang ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ala, kalau khusus kamu, saya tidak akan pernah bawa engkau perang kecuali dapat izin dari ibumu. Harus dapat izin dari ibumu. Maka kata Ala, datang ke ibunya, ke uminya. Umi katanya, saya pengen ikut perang dengan Rasulullah besok, boleh tidak? Maka uminya menangis sejadi-jadinya. Apa kata uminya? Nak, saya ini orang Mekah. Aslinya orang Mekah dengan abimu itu. Hijrah ke Madinah. Di Madinah nggak punya siapa-siapa, sebatang kara. Pas di Madinah ada perperangan, bapakmu izin begini. Sedangkan kamu dalam kandung ibu beberapa bulan, bapakmu izin ingin ikut perang. Bukan ingin keluar 3 hari, bukan. 40 hari, 4 bulan, nggak ikut perang. Ibumu tinggal sendiri. Karena untuk pentingnya perkara agama, diizinkan. Karena pentingnya perkara agama ini, diizinkan bapaknya, ternyata bapaknya nggak pulang-pulang syahid katanya. Dan ibu nggak pernah menikah lagi, sampai umur kau 11 tahun, 12 tahun sekarang. Untuk mendidik kamu. Ibu nggak punya siapa-siapa. Di Madinah ini, ibu cuma punya engkau Allah. Tapi karena pentingnya agama ini, tolong pergi jaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diizinkan ikut perang dengan Nabi. Cuma Nabi karena kasihan sama ibunya, janda sendirian. Jangan sampai anak nih cedera, sakit, pulang syahid gitu, jangan. Kata Nabi, Ala, kau tak boleh jauh-jauh dari saya. Karena benteng dekat saya ini kuat. Sahabat banyak dekat saya. Amanlah. Pokoknya kamu jangan jauh-jauh dari saya. Dekat-dekat saya, kata Nabi. Bentengnya aman. Ketika berkecamuk perang, ternyata ada satu tombak dari kejauhan melayang betul tepat mengarah Nabi. Dan Allah ini melihat tombak itu mengarah Nabi. Loncat, ternyata tombak itu masuk di dadanya. Tembus di dada Allah. Jatuh di kaki Nabi. Kata Rasulullah, wahai Allah, apa kabar kamu? Apa kata Allah? Ya Rasulullah, titip salam dengan Umi. Saya dan Abi tunggu Umi di pintu surga. Maka Rasulullah ini bingung pulang ke Madinah. Mau jumpa ibunya ini bingung. Paling belakang kuda Nabi. Di depan gerbang Madinah ibunya sudah nunggu. Mana anak dia ini? Ternyata pas ketemu terakhir kuda Nabi dipegang kakinya sama Umi Ala. Ya Rasulullah, anak saya kira-kira di mana? Anak saya kira-kira di mana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, wahai Umi Ala, anakmu, suamimu sekarang sudah ada di pintu surga menunggu engkau di pintu surga. Maka uminya ini menangis dan Allah takdirkan meninggal dunia di kaki kudanya Rasulullah. Satu keluarga syahid untuk agama. Begini dulu sahabiah mendidik anaknya. Walaupun yatim apa segala semangat agama itu muncul. Sekarang orang tua itu agak lebay dikit kalau mendidik anak itu. Nengok anaknya dingin sedikit untuk agama, aduhlah bawa pulanglah kasihan. Di Algopar dingin. Nengok di Algopar mungkin airnya agak hitam dikit beda dengan air di rumah. Aduh bawa di rumah lah, di rumah airnya bening. Nengok di Algopar mungkin makannya berempat-empat, berlima-lima, sedikit makannya, lauknya gitu-gitu aja. Kasihan kurang gizi. Bawa ke rumah aja. Dia rela anaknya tumbuh besar dewasa, badannya bagus, pakaiannya bagus, tapi agamanya rusak. Begini cara orang zaman sekarang mendidik anak. Jadi patokan mendidik anak itu bagaimana kita bisa mengarahkan mereka semua untuk perkara agama, meskipun terlihatnya sedih berpisah dulu di dunia ini, nanti besok akan bersama-sama di akhirat. Amin ya Rabbal